Baik Buya, mohon maaf ada pertanyaan dari sosial media yang datangnya dari Ananda Aulia dari Bandung. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki orang tua yang temperamen. Seringkali saat marah terucap kata-kata doa keburukan untuk anaknya. Padahal sang anak sama sekali tidak salah. Saya takut dengan doa itu Buya. Apakah doa seperti itu mustajabah Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah jangan sampai Anda biasa menjadi orang yang merasa tidak bersalah. Ini adalah kesalahan. Jadi kalau ada apa-apa kesalahan di luar, koreksi. Merasa tidak bersalah ini kesalahan besar. Dia mengatakan padahal saya tidak bersalah. Koreksi pertama kepada siapapun. Mungkin seorang suami kok istrinya marah-marah, jangan salahkan istri. Mungkin seorang suami istrinya marah-marah, jangan serta-merta salahkan istri. Mungkin Anda buat sebab. Mungkin dia lagi hamil muda minta belikan permen saja, Anda lupa nggak beli, marah dong dia, cemberut. Kalau ada suami marah-marah, jangan serta-merta salahkan suami, bisa saja istri. Wong sudah ditelepon, tolong ma, jemuran baju itu tolong diangkat ma. Iya pak, lupa. Padahal besok mau dipakai, masih ditahan sabarnya. Besok telepon lagi, ma, sepatu di luar tolong masukin ya. Lupa lagi, besok merintahnya sudah keras. Jangan lupa ya, begitu. Makanya keras. Makanya kalau suamimu keras, koreksi dirimu sendiri. Serem juga ya. Jangan ngoreksi orang terus. Kita membuat perubahan dulu dong. Baik, kemudian ini. Jadi biasakan kita itu koreksi diri. Jadi orang lain akan bereaksi negatif karena kita telah punya satu aktivitas yang negatif. Jadi ini kalau kita positif dia akan kebawa kepada sesuatu yang baik tersebut. Baik, jangan menganggap tidak pernah bersalah. Itu kesalahan awal di dalam kita berinteraksi dengan manusia. Makanya dalam segala sesuatu hendaknya kita koreksi dulu. Oh, kenapa kok ibuku marah? Ya, maaf. Pikir. Kenapa kok istriku marah? Padahal marahnya itu bisa marah cinta. Kenapa? Terlambat 5 menit. Padahal sudah kangen banget istrinya. Nggak usah emosi. Kadang kita salah menerjemahkan marah itu. Ya kan? Baik. Jangan merasa tidak bersalah. Itu kesalahan. Kalau ternyata benar, dirimu benar, kemudian yang salah orang lain, anggap saja ibumu salah dan ayahmu salah. Baru sekarang kamu melihat posisimu. Sebagai seorang anak tetap anak. Kemudian saat itu kan kita ingin membuat perubahan. Nah ini kadang-kadang benermu tapi caramu membenarkan nggak bener. Kamu bener sebagai seorang anak. Cuman ada kesalahanmu di dalam membenarkan orang tua. Ngingetkan contoh. Kenapa orang tuanya suka marah-marah dan sebagainya? Ini salah. Cara itu penting. Bisa saja orangnya suka marah karena kita itu bener, tapi caranya nggak salah waktu menyampaikan kebenaran. Ada satu orang anak, ini sebuah contoh. Seorang anak itu ibunya kan jarang sholat. Jarang hadir pengajian, jarang ini. Akhirnya apa? Mungkin dengar kepotongan ceramah saya. Kalau mengajak orang jangan langsung suruh hadir majelis taklim, susah nanti. Ya paling suruh dengar radio, dengar video, dengar ceramah. Tak taunya dia beli televisi, soundnya gede-gede, diputar video saya setiap saat. Setiap saat diputar video saya. Akhirnya uminya tuh enak lihat muka saya. Ini salah strategi, maksudnya biar denger ya. Akhirnya kalau sudah ngeliat muka saya sudah. Bukan begitu. Benar maksudnya tapi caranya salah. Mengingatkan pun juga demikian. Lagi-lagi koreksi kita. Ibu itu pada dasarnya mencintai anak. Nggak ada ibu benci sama anak. Ayah pada dasarnya mencintai anak. Tapi kenapa kok ada ibu kita marah-marah kepada kita? Koreksi ke kita. Lanjutkan lagi, kita sudah mengajak dengan cara yang baik. Mungkin ibu kita salah, kita mengingatkan dengan cara yang baik dan benar dan sebagainya. Ingat, itu pun perlu waktu loh ya, nggak boleh. Makanya dalam melihat kesalahan orang tua atau siapapun, kita harus tahu waktu kapan berbicara. Bahkan kadang tidak harus dengan lesan, kita masih ingat kalau ada kesalahan di orang tua atau suami atau istri, kalau Anda ingin mengingatkan dia dengan 2 cara. Yang pertama, jangan, kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Anda pilih waktu yang tepat. Kalau Anda melihat suami lagi salah, Anda tegur, Anda bisa dilempar sama obeng nanti. Anda duduk dulu, diam dulu abang, dilapin dulu keringatnya, Masya Allah, suapin es yang dingin, sambil dikecup, dicium, baru ngomong, bang, jangan gitu dong bang. Masuk itu. Ngingetin kok pakai, oh bang salah itu dosa, apa kau? Kapokmu kapan? Nah, sama istri pun juga,
Wong dia melakukan kesalahannya ya di luar, Anda dengar, kemudian Anda datang, dia lagi di dapur, panas, masak, Anda langsung marah, Anda bisa disiram sayur. Masya Allah, Anda lihat, Masya Allah, Anda kecup keningnya, Anda tiup lehernya, gili gitu, baru, oh sudah mulai masuk ini, oke. Baru duduk, suruh mandi dulu, bersih, Anda senangkan, baru cerita, Neng, Ma, atau Umi, mohon maaf, saya mau ngomong, ya indah, sama orang tua apalagi. Kadang ada anak sama orang tua nggak punya adab dalam mengingatkan, akhirnya menjadi orang tua marah. Ini panjang kisah ini. Baik. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak kalau orang tuanya marah-marah, temperamen dan sebagainya, padahal dia sudah benar caranya? Orang tuamu tetap orang tuamu, sejelek-jelek apapun orang tuamu, nggak ada alasan untuk berperang dengan orang tua. Kalau ternyata orang tuamu suka marah dan sebagainya, kamu menghindar, nggak ada membantah satu patah kata pun enggak. Orang tua saya memang gitu, sudah tahu begitu, kenapa kok kamu masih pusing? Kamu sudah orang tahu begitu kok. Ya dihindari saja. Anggap saja di rumahmu ada tiang, kemudian ada besinya nongol, ya kan? Itu susah untuk dihilangkan, nggak usah ribut tiap hari pikir kenapa sih, minggir saja, beres, minggir. Kalau sudah orang tua mulai tanda marah, langsung mohon maaf, langsung diam saja, selesai. Nah, kalau memang Anda sudah dengan diam, Anda dengan baik, omongan apapun nggak akan tembus ke langit. Tapi kalau Anda sudah mulai bikin ulah, Anda membantah, benar nanti kutukannya. Jadi kembali kepada Anda, orang tua adalah orang tua Anda. Nggak ada bergulat dengan orang tua, nggak ada debat sama orang tua, nggak ada ngangkat suara depan orang tua, nggak ada, harga mati. Jangan macam-macam, orang tua adalah orang tua. Sejelek-jelek baru adalah orang tua, pas hati-hati. Ada sebagian orang sok, mulai soleh dia, mulai pinter dia, mulai. Kadang orang tua itu menganggap anak kayak anak terus. Siapa yang nggak tahu Imam Abu Hanifah tahu? Orang gede, orang besar, orang alim. Tapi ibunya kalau nganggep Abu Hanifah kayak anak kecil, sehingga nggak percaya sama fatwanya Abu Hanifah. Uminya bertanya tentang satu masalah, Abu Hanifah menjawab, aku nggak perlu, tolong tanyakan kepada orang lain, aku nggak percaya omonganmu. Kayaknya bilang, baik Umi, pergi Abu Hanifah ke muridnya ngomong, Imam, kamu kan guru saya. Sudahlah, kamu ngomong saja, nanti tak sampaikan ke ibu saya. Akhirnya muridnya ngomong, Ibu, kata Ustadz itu begini. Oh iya, sama. Karena anak selamanya anak, hati-hati. Itulah, jangan marah, jangan mengangkat suara, jangan orang tua. Anda lebih cerewet dulu waktu masa kecil, Anda pernah kencing di pangkuannya, Anda pernah macam-macam ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk berbakti. Satu. Kemudian penutup dalam hal ini. Ada seorang anak diberi oleh Allah orang tua yang enak, yang bagus, berarti dia dimudahkan dalam berbakti. Di saat berbakti dapat pahala. Ada yang seorang anak diberi oleh Allah orang tua yang jahat dan gak benar, tetap harus berbakti, maka ini tantangannya besar, pahalanya gede. Berat, ibunya kurang ajar, suka mencaci, menfitnah, marah, segala macam. Wah, ini adalah tantangan, pahalanya gede. Ternyata sang anak masih bisa berbakti. Maka tengok seperti apa orang tuamu. Tapi kesimpulannya hanya satu, harus berbakti. Apakah orang tuamu baik atau orang tua jahat? Harus berbakti, harus benar. Nggak boleh kita berperang dengan orang tua. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.